Pokoknya bermain dengan panas. Panas, Jadi pokoknya. kalau ada apa namanya pepatah gitu, bermain dengan api gitu. Saya bermain dengan api. Halo rekan-rekan, kali ini kita berada di kantor IP Light di bilangan BSD. Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Aris dari IP Light. Halo Pak. Halo, Randy, apa kabar? Baik Pak, apa kabar Pak? Mungkin sebelumnya bisa diceritakan dulu Pak, IP Light ini bergerak di bidang apa Pak? Oke, well IP Light itu sebenarnya kita bergerak di manufacturing perlite dan vermiculite di Indonesia. Jadi kita bikin satu material yang memang asalnya dari batu dan kemudian kita kembangkan untuk jadi sebuah material insulation gitu loh, untuk peredam panas, untuk insulation satu barang gitu ya, untuk bisa mencegah supaya panas masuk ke dalam suatu tempat gitu loh. Oh, kalau perlite dan vermiculite Iya, betul. itu benda apa itu Pak? Mungkin banyak teman-teman yang apa tuh, makanan atau apa? Oh, Popcorn. rasa baru ya, varian baru. Jadi benar, sebenarnya prinsipnya seperti popcorn. Oke. Jadi perlite itu adalah batuan vulkanik, Oke. ya. Jadi waktu dia keluar muncul gunungnya meletus gitu ya. Terus habis itu batuan itu kita bisa ambil dan kemudian kita bakar, dia mengembang seperti popcorn. Oh, Jadi berarti- batuan yang kecil yang kita kalau bisa di crushing ya. Kalau di crushing itu dia bisa ngembang seperti popcorn. Literally seperti popcorn. Literally seperti popcorn. Berarti itu bukan cuma joke ya, memang benar-benar popcorn. Jadi itu produk dari alam ya. Produk alam. Jadi produk yang kita kembangin itu semuanya produk alam. Oke. Vermiculite pun sama gitu loh. Oke. Itu juga adalah mineral, sama juga seperti perlite yang dimana kalau dia dikembangin dari bentuk yang pipih itu bisa menjadi membesar seperti kayu. Oh. Gitu loh. Jadi dia membesar gitu. Itu bedanya keduanya apa tuh Pak? Sebenarnya perbedaannya itu lebih ke arah kegunaan. Oh, oke, Gitu, oke. Kegunaan. Jadi Oke. temperatur, suhu yang kita campur nantinya ke satu material yang kita punya, semen base itu perbedaannya ada di sana gitu loh. Vermiculite mungkin dia lebih bisa menahan apinya lebih tinggi lagi dibandingin perlite dan lain sebagainya sih sebenarnya gitu loh. Cuman vermiculite itu tidak ada barangnya di Indonesia. Oh. Batunya nggak ada di Indonesia. Oh, berarti Bapak ambil dari luar berarti. Kalau vermiculite iya. Oh, kalau gitu loh. Kalau perlite ada di Indonesia. Oke. Nah ini IP Light sendiri memang dari dulu bergerak di bidang itu Pak. Iya, jadi kita dari tahun 2004 perusahaannya sebenarnya sudah berdiri. Oh, Gitu. oke. Jadi Cukup lama ya? Udah cukup lama Iya, sebenarnya. Dan memang kita fokus ke pengisian tangki-tangki, Oh. gitu loh. Jadi perlite ini kita mendapatkan teknologinya untuk bisa meninsulit cryogenic tank, petrochemical tank, LNG tank, I see. oxygen tank, gitu loh. Jadi tangki-tangki kalau misalkan yang Bapak suka mungkin lihat di pinggir jalan gitu ya, yang besar gitu ya untuk di industri-industri, itu mereka pakai perlite di dalamnya. Fungsinya Gitu. untuk apa Pak? Fungsinya adalah untuk insulation, basically sama untuk insulation, yang Insulation. dimana konten di dalamnya kan dingin, Yes. ya. Kemudian tangki itu kan terbuat dari besi. Ya. Jadi ketika ada diisi perlite di tengah-tengah tangkinya itu, Ya. dia menjaga suhu supaya panas matahari tidak masuk ke dalam. Kemudian yang di luarnya juga bisa, yang di dalamnya itu tetap terjaga suhu temperatur dari konten gas-gas itu gitu. Oke. Atau liquidnya di dalam Ya, gitu ya. loh. Jadi itulah sebenarnya fungsi utamanya waktu itu. Jadi dari tahun 2004 kita sebenarnya dari tahun 1900-an itu 1900-an itu sudah melakukan pekerjaan filling tangki untuk perlite gitu loh. Sampai akhirannya kita mulai untuk mengembangkan produk-produk dari perlite ini untuk barang-barang yang lain. Nah, itu kalau di tangki gitu tuh produknya apakah ditaburkan, dikuas, dilapisi atau gimana tuh Pak? Enggak, jadi kita punya mobile expander, jadi kita punya alat yang bisa ngebakar perlite di site. Oke. Gitu loh, jadi kita ngebakar perlite di site, itu langsung ada selang yang masuk ke dalam tangkinya si itu. tangki tersebut. Oke. Gitu. Tangkinya itu double wall. Oke. Gitu, seperti termos sebenarnya. Ini tangki-tangki biasa gitu ya, yang biasa Gede. di jalan, di pinggir jalan gitu. Lebih besar dari Lebih besar. Ya, ya. atau cold box Yes. itu yang gas, Ya. isolator Oke, oksigen, ya. gitu-gitu ya. Nah itu mereka kita tinggal masukin doang ke dalam main hole-nya Ya. atau apa gitu ya, tinggal dikucurin. Tidak ada proses apa, cuma dikucurin doang. Nanti di vibrate Ya. supaya dia bisa compact. Oke. Udah, habis itu nanti diisi lagi jadi sampai benar-benar full Oke. satu tangki. Berarti dia seperti coating dari dalam ya? Yes, benar. Oke, Dia oke. nggak ada proses apa-apa, cuma kita bakar dari perlite itu dimasukin yang sudah expanded ke dalamnya. Oke. Itu dia tetap
istilahnya terpisah dari si bahan asli tanknya terpisah. atau dia jadi integrated? Enggak, tetap terpisah. Oke. Terpisah. Nah, kalau produk dari EP-Lite sendiri itu Ya. apa aja Pak kegunaannya Pak? Oh, oke. Kalau produk EP-Lite sendiri macam-macam karena tergantung dari size. Oke. Gitu loh. Jadi misalkan ini ya. Wah, ini apa aja? Ini perlite powder namanya. Oke. Jadi kalau setelah dia dibakar, sebenarnya bahan bakunya ini nih. Hmm. Ini ya, ini bahan bakunya seperti ini, warnanya abu-abu. Ini setelah dibakar. Sebelum. Oh, sebelum dibakar. Oke. Sebelum dibakar. Setelah dibakar dia jadi seperti ini. Lalu secara weight beda, kan dia expanded. Gitu loh. Kembali kayak biasanya kalau dibakar gosong lebih gelap, nih malah kebakar jadi putih. Gitu loh. Luar biasa. Nah, ini biasanya kita pakai buat yang di tangki-tangki tadi saya bilang. Oke. Perlite, expanded perlite untuk tank. Gitu oke. loh. Ini untuk refraktori. Jadi ini bahan perlite yang lebih besar ukurannya dan dipakainya biasanya buat campuran produk-produk refraktoris atau semen api, tahan api. Gitu. Oke. Pabrikan refraktori pakai ini. Gitu. Nah, ini ada 3 size sih sebenarnya. Nah, size yang ini sebenarnya yang paling umum dan mungkin teman-teman juga udah pada tahu Pak, gitu loh, dipakainya buat tanaman. Hortikultural, media tanam, campuran untuk media tanam. Itu kaitannya dengan thermal gimana Pak? Ini dia bukan kekaitan di thermal, Oke. tapi karena dia porous. Oh, karena porusnya itu, Jadi dia bagus buat aerasi. Oke. Terus dia bagus buat pengairan, akar juga jadi lebih kuat, oksigen betul. di akar juga lebih baik. Nah, dengan menggunakan perlite. Oke. Gitu loh. Jadi setiap size memiliki kegunaan yang bermacam-macam. Gitu loh. Kalau ini vermiculite, gitu loh. Nah, sama juga ukuran besar itu untuk kegunaannya. Kebanyakan kita juga barang-barang yang fireproofing itu pakai vermiculite seperti ini. Oh, ini yang tadi dari luar negeri itu ya? Ya betul. Atau luar planet Pak? Dari bulan gitu kan? Coba tahu produk dari bulan gitu. Bener, mungkin batu bulan kali ini. Enggak, nanti dijelasin sama Pak Agus ya kalau gitu. Cuman batuan ini nih warnanya mencakep banget. Iya. Dia waktu awal-awal warnanya sebenarnya kayak coklat, tapi waktu dia dibakar dia warnanya jadi kayak gold gini. Oke. Gitu loh. Bahkan tembok kita ini pakai vermiculite nih. Oh, oke. Iya. Gitu loh. Jadi ini sama, dia memiliki kemampuan dan biasanya dipakai untuk kemampuan tahan apinya. Tapi vermiculite juga ada dipakai buat penetasan telur reptil. Oh, itu apa tuh korelasi? Jadi mereka pakai vermiculite. Nah itu saya juga kurang ini. Iya. Tapi mereka yang mencari vermiculite untuk penetasan telur-telur ular reptil pokoknya. Itu pakai vermiculite. Di sekitar telurnya sekitaran gitu. telurnya itu. Gitu loh. Jadi untuk pecinta hobis reptil, mereka ada pakai vermiculite. Oh, Gitu loh. Tapi memang spesifik vermiculite ya, bukan yang perlite ya? Bukan perlite, Oke. spesifik ke vermiculite dan juga ada lagi nih yang suka beli sama kita, yaitu dangerous goods packaging. Oh. Jadi kirim barang dangerous goods, mereka pakai vermiculite untuk dituang di kardusnya untuk kemudian dikirim barang-barang yang mungkin sifatnya lebih berbahaya. Itu kan ada tuh packaging service oke. kayak gitu. Menarik. Gitu. Jadi banyak macam. Iya. Dari ininya aja udah banyak macam sebenarnya. Ini bahan dasarnya semua Ini ya? bahan dasarnya semua. Oke. Gitu. Nah, habis dari bahan dasar ini, makanya kemudian kita mengembangkan produk yang berhubungan dengan building, dengan thermal, gimana untuk tahan api dan lain-lain. Jadi ini pakai vermiculite Pak. Sebenarnya karena vermiculite itu natural colornya gold, gitu loh. Jadi waktu di tembok ini kita mencoba untuk ngecat si tembok kita ini pakai vermiculite. Terus ternyata efeknya jadinya seperti ini nih, warnanya gold gitu. Terus ada vermiculite yang nempel di sini, jadi kelihatan ada shiny-nya juga gitu loh. Karena emang dasarnya si vermiculite gitu. So buat eksterior, buat interior gitu ya, buat estetika juga saya rasa cakep. Nah, sekarang saya ingin membahas nih mengenai produk-produk EP-Lite yang terkait dengan arsitektur atau bangunan. Oke. Saya dari tadi saya udah lihat nih ada beberapa produk-produk yang familiar nih buat saya nih. Biasa lihat di project. Mungkin bisa diceritakan Pak Aris. Oke, jadi produk EP-Lite itu memang kita fokusnya ke produk fireproofing dan fire stop, sama juga untuk sebenarnya passive fire protection sih, lebih ke arah sana. Terus kedua juga kita bikin peredam panas buat supaya mencegah panas matahari masuk dalam satu bangunan, gitu loh. Jadi mungkin produk yang lebih dikenal mungkin ya Bapak pernah lihat, mungkin kita bikin produk untuk fire stop nih, untuk shaft. Jadi di kabel shaft ini kan biasanya bolong ya, jadi memang produk kita menemukan solusi agar waktu terjadi kebakaran, api itu tidak merembet ke atas, asapnya juga tidak tembus ke atas gitu. Jadi
ini adalah salah satu produk yang memang kita kembangkan menggunakan bahan dasar perlite untuk bisa penahan api. Gitu. Ada juga yang memang kita kembangin untuk misalkan ini lebih ke arah industri sih, gitu ya. Jadi ini kita anggap sebagai rangka besi atau habim. Oke. Ya, yang dimana kalau misalnya terjadi kebakaran, baja itu kalau misalnya terkena api itu pasti akan punya potensi untuk melewat, gitu ya. Dia akan melintir. Nah, dengan menggunakan bahan ini kita memproteksi supaya baja itu tidak tembus api selama 2 jam. Oke. Gitu. Jadi ini adalah salah satu produk yang memang sering kita lakukan. Ini contohnya kita spray. Ini yang di trowel, Pak. Oke, mungkin Gitu bisa dijelaskan ke teman-teman. Trowel itu tuh diapakan? Oke, kalau di spray itu kita punya alat spray. Jadi basically barang kita kan semen base ya. Jadi semen base itu kemudian kita pakai alat spray untuk menyemprot si rangka ini. Apa bajanya, habimnya ya. Ini gitu loh. Jadi pekerjaan lebih cepat. Tapi kalau misalkan ini juga sebenarnya di spray juga, tapi habis itu kita di trowel lagi, jadi dirapihin lagi supaya terlihat lebih bagus lah. Gitu. Jadi lebih pertimbangan estetika ya. Betul. Misalnya di-expose gitu di dalam ruangan gitu ya. Yes, benar. Oke. Secara fungsi sama sebetulnya. Secara fungsi sama, gitu loh. Kita punya 2 produk, satu buat indoor dan outdoor, itu aja. Jadi outdoor dia punya density-nya lebih tinggi, jadi untuk ketahanan terhadap cuaca dan sebagainya lebih kuat. Tapi kalau yang indoor mungkin dia kita density lebih rendah, tapi secara untuk di dalam aja nggak terlalu masalah. Gitu. Iya nih kalau kalau fire stop ini kan soalnya ya di shaft gitu kan ya ketika terjadi kebakaran jangan sampai semuanya sudah secure gitu kan, apinya bisa merambat lewat lubang shaft. Makanya diperlukan benda ini gitu. Dan itu biasanya ada rock wool, di atasnya rock wool kita dicor gitu deh. Gitu loh. Jadi sebenarnya satu standar yang memang gedung-gedung harusnya pakai lah. Iya. Gitu. Biasanya memang diminta ya. Biasanya persyaratan teknis gedung. Kita juga ada kabel coating sih. Gitu loh. Jadi produk kabel coating kita ada di seperti ini sih. Gitu loh. Jadi produknya berbentuk coating. Jadi tinggal dicat doang. Jadi di kabel-kabel supaya ketika terjadi kebakaran pun tidak merembet melalui kabel. Ini satu kesatuan ini semua dari Bapak semua? Ada yang melakukan itu, tapi dari kita biasanya hanya menyediakan satu pil. Jadi mereka sendiri yang melakukannya. I see. Gitu loh, aplikator lah basically yang melakukan itu gitu. Jadi tinggal dicat doang di coating. Gitu sampai ke kabel-kabelnya. Nah, produk yang selanjutnya lagi kita kembangin adalah yang buat rumah. Jadi untuk tembok. Jadi kan kegunaan kita adalah bisa menahan panas api. Pokoknya bermain dengan panas. Jadi kalau ada apa namanya pepatah gitu, bermain dengan api gitu. Saya bermain dengan api. Mantap. Jadi itu sama gitu. Jadi buat tembok luar rumah tuh yang biasanya kena matahari barat lah ya, menghadap barat ya temboknya. Nah itu kan biasanya kamar jadi panas atau ruang jadi panas karena panas matahari merambat melalui tembok. Nah, saya menciptakan produk semen base juga yang buat memplaster tembok di luar rumah supaya panas matahari itu bisa ditahan dan masuk ke dalam ruangan itu lebih lama dibanding. Itu sebabnya kalau ada dinding bangunan kena panas matahari sampai jam 9 malam itu kalau dipegang masih anget ya. Iya, bener. Gitu loh. Dengan menggunakan produk kita bisa mencegah itu terjadi. Gitu. Jadi dindingnya akan tetap dingin. So, ya itu sebenarnya beberapa inovasi yang kita kembangin hanya dari sebuah produk kecil ini aja. Jadi dari sesuatu yang tidak signifikan menjadi sesuatu yang signifikan. Ini sekarang kita mau melakukan apa nih Pak? Ini ada apa produk tadi ya? Jadi bahan dasarnya. Benar. Jadi ini bahan dasarnya perlite gitu ya. Perlite itu di awal itu sebenarnya bentuknya batu seperti ini Pak, keras. Seperti batu gitu loh. Kalau dipencet nggak bisa pecah gitu ya. Nah jadi ini tadi saya bilang dia bisa akan kalau dipanasin akan mengembang seperti popcorn. Jadi kita tunjukin kita bikin popcorn hari ini. Boleh. Silakan Pak Agus dibikin jadi popcorn. Kopinya soalnya. Sebenarnya popcorn dari batu. Batu. Gitu kan. Suhu berapa bisa jadi popcorn Pak? Ini sekitar 800 derajat. 800. Dia baru akan mengembang. Oke, kita perhatikan inilah yang mengembang. Wow.
Ini sifat porositasnya besar, ringan, dan tidak terbakar. Tidak mungkin penyakit gas, styrofoam ini tidak terbakar. Jadi seperti yang kita tunjukkan tadi di percobaan. Oke, mungkin Ya. ini Sudah cukup mengembang kayaknya Pak. nah, Jangan dipegang ya. Nih, makan. Gitu. Jadi dari batu yang sekecil ini dia akan mengembang menjadi lebih besar. Makanya perbedaan batu akan menentukan perbedaan ukuran Oh, dari oke. hasil jadinya.